Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, yaitu hari trading ke-234. Alhamdulillah, ya saya sudah bisa lakukan After Market Close lagi. Maaf, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa kemarin saya ada liburan, hari ini siang saya sudah kembali ke rumah, ngambil liburan awal ya, mumpung anak-anak sudah liburan sekolah, nanti, akhir bulan nanti ada lagi liburan lagi untuk anak-anak. Jadi, menghindari macet saya ambil liburan dulu lah sama anak-anak, dekat-dekat saja. Nah, kemarin Senin, Selasa maaf tidak ada after market close ya Bapak Ibu, walau marketnya bagus, dan hari ini marketnya kita ada 6 alert, sentimennya masih sama kalau nonton-nonton di Bloomberg itu, eee, dengan adanya dovish di The Fed Amerika ya, mereka dovish diikuti oleh bank sentral dari beberapa negara. Jadi kalau kita nonton kemarin mungkin ekspektasinya Q1 akhir atau Q2 tahun depan sudah mulai ada, bank, sentral Amerika mulai, menurunkan suku bunga ya dan itu, cukup baik. Saya nggak tahu nih efek dari perang di Timur Tengah, tapi sementara sentimen dari suku bunga sudah mulai, dovish atau mereda asumsinya. Baik, itu dia Bapak Ibu, kita akan lihat hari ini dia trading snapshot-nya. Kalau dari trading snapshot kita lihat kalau dari trading snapshot kita lihat bahwa IHSG kita ada opening gap tadi pagi dan tidak sempat tutup, lalu tarikan terakhir juga tidak ada. IHSG-nya ditutup 0,44. Di sini catatan kita bahwa total value-nya cukup besar, 14 triliun, net foreign buy-nya sekitar 600 miliar dan menariknya di sini ya, lokalnya sudah mulai besar ya Bapak Ibu, ini nggak tahu lokalnya liburan atau sebelum liburan mereka masuk dulu. Di sini asingnya 27% untuk 14 triliun. Jadi asingnya kemarin sudah masuk juga banyak, berapa sampai triliunan, dan saat ini lokalnya juga ramai dengan asingnya, di net buy regulernya 624, asingnya hanya 27% di all market. Di all market ya, di all market-nya 554 net buy-nya, jadi year to date kita, semakin kecil, capital outflow-nya nggak terlalu besar seperti kemarin sampai 14, triliun, sekarang, 9,3 triliun. Kalau kita lihat ya asingnya masuknya kembali ke big cap ya Bank BCA sebagai proxy dari IHSG, Telkom dan Telkom. Sementara BBRI, MDK dan Brand ini, tidak terlalu signifikan, begitu juga di net sell-nya tidak ada yang signifikan ya. Itu dia trading snapshot untuk hari ini. Alertnya Bapak Ibu mulai dari MDKA pagi-pagi sekali sudah keluar tuh MDKA, lalu ada AGI, NKP, Indika, TKM, dan nanti kita akan, bahas ya saham-saham ini Bapak Ibu. Kalaupun tidak bahas secara detail karena keterbatasan waktu, kita akan pilih satu saham yang kita bahas detail, nanti sisanya akan kita analisa singkat. Oke, jadi alert ini Bapak Ibu terkirim melalui Telegram bot, ini alamatnya, DL_bot, ada di deskripsi video. Juga kita punya Telegram channel Bapak Ibu bisa join untuk Telegram channel dan botnya. Ada website, ada Instagram dan Twitter, sosial media juga sudah lengkap di deskripsi video. Silakan Bapak Ibu follow, sosial medianya dan jangan lupa untuk subscribe, ke channel YouTube ini, semoga bermanfaat. Baik, saya bacakan dulu disclaimer-nya bahwa video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya. Ini bulan Desember, sudah 18 tahun saya di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun, nanti kita akan, lakukan step by step checklist, saham-saham alert ini. Jadi, Bapak Ibu bisa akses robotnya, lalu bisa ikutinya step by step-nya. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100%, Bapak Ibu jadikan saja sebagai, second opinion ya, second opinion. Nah, jadi Bapak Ibu lihat, oh begitu caranya. Bapak Ibu lakukan, practice, make perfect. Nah, Bapak Ibu jangan percaya analisa saya, ya saya juga tidak pernah percaya analisa orang, saya hanya percaya analisa sendiri. Begitu juga Bapak Ibu, jangan pernah percaya analisa orang lain 100%. Percayalah analisa sendiri dengan cara lakukan analisa sendiri. Jadi Bapak Ibu harus punya namanya first ya, opinion. Jadi Bapak Ibu harus punya opinion. Yang lain tuh hanya second opinion saja. Jadi yang diikutin adalah analisa Bapak dan Ibu sendiri. Jadi yang dari analisa orang lain itu dipelajari, dipahami, kalau cocok dikembangkan dengan style sendiri.
Disclaimer-nya on ya Bapak Ibu, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Oke, kita akan masuk langsung ke Telegram bot-nya untuk melakukan analisa. Telegram bot-nya ada di deskripsi video. Silahkan Bapak Ibu akses. Baiklah, sekarang kita sudah masuk ke Telegram bot-nya. Bapak Ibu bisa cek di sini. Ya, di sini ada ya DL_Kuan_ dia bot Bapak Ibu. Nanti di sini kita bisa ketikkan perintah. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot, ya bisa ketik help ya. Help ini adalah list perintah yang ada di dalam bot. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mengikuti mencoba robot lain, lalu cek robot ini, kalau tidak ada, kalau tidak sama dengan robot lain ya tidak ada berarti gitu. Oke, Bapak Ibu. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat, kalau tutorialnya seperti apa, Bapak Ibu ketik aja tutorialnya. Ya, yang masih ada, yang bisa selamatkan dan bisa dipakai saat ini hanya terdaftar di tutorial ini. Silakan ditonton ya untuk memperjelas apa sih maksud dari perintah yang diketik di robot ini. Oke, seperti biasa yang kita lakukan di aftermarket close, kita akan mengecek apa saja alert hari ini. Hari ini Bapak Ibu tanggal 20 ada MDK, AGI, INKP, Indika, TKIM, dan TINS ya, ganti-gantian mereka ya. Sebelumnya ada NRG, ada Raja ya, ERA gitu, sekarang gantian. Oke, jadi selain alert Bapak Ibu, kita juga biasanya mengecek berapa hasil screening dari saham robot, terutama menggunakan end of day, karena setelah end of day itu tidak berubah lagi. Kalau alert robot dari Big Data Analysis, yang keluar alert itu dari intraday selama market buka, itu kadang-kadang bisa berubah. Dia alert jam 10 pagi misalnya, jam 3 sore itu bisa disembelih itu, dibanting sama bandarnya. Jadi ada screening menggunakan data end of day. Jadi kalau dia keluar dari alert robot, keluar juga di rekom dan keluar di screening lain itu top. Oke, kita lihat ya. Perintahnya adalah rekom. Jadi ini untuk lihat itu adalah rekom. Oke, rekom menggunakan data end of day. Kita lihat dulu tanggalnya, tanggal 20. Bapak Ibu ada INKP, ITMG, SMD, TKIM. Lalu ada MDKA ya, by BDT. Juga di sini ada BRMS, ya MMIX ini mungkin bagus ya, Pakwon, Bullish Engulfing sudah. Lalu kita lihat di Rocket Jet, Breeze bergerak terus, Indika ini ada alert, INKP, MDKA juga ada. Oke, kita lihat itu MDKA aja, PUS, NRG kemarin sudah alert, SMDR juga bagus ya, tidak keluar alert tapi SMGR, Samudera Indonesia ini Bapak Ibu bisa analisa. MDKA keluar, Golden Cross, ya, BMTR tidak ada alert, ya keluar lagi, PTBA kemarin nggak salah, sekarang SRTG. Upper Doncian, SMDR mungkin dia the best time for buying, coba lihat. Nggak ada alert ya, VPA, SMDR. Oh iya, dia the best time for buying ini ya, Bapak Ibu, ini dia akan turun. Tapi tidak kita bahas, nanti Bapak Ibu bisa melakukan analisa sendiri. Oke, selain itu kita cek juga SCR Extreme, saham-saham yang sudah ekstrim. Bapak Ibu yang punya strategi untuk buy on weakness, sahamnya sudah diakumulasi, menunggu buy on weakness, bisa menunggu saham-saham yang ekstrim fear ya. Kalau untuk sell on strength, bisa menunggu saham-saham yang ekstrim greed. Sudah ada tutorialnya. Oke, kita lihat di sini ada nggak yang alert. Argo masih greed ya, Argo nih Bapak Ibu. Ya, kalau mau buy on weakness tunggu dulu dia. Raja juga masih ekstrim. SMDR sudah ekstrim ya. Dia tidak ada alert tapi dia sudah ekstrim. Mungkin akan koreksi. Menarik itu SMDR karena dia kemungkinan the best time for buying. Lalu kita cek juga SCR Panic. Kalau ada saham-saham alert yang berada di panic mungkin dia akan bergerak menuju hope. Begitu ya. Jadi kita lihat apa saja yang ada alert Bapak Ibu kita lihat di sini. Ya harus cek sesuatu ya. NRG kemarin ada, ya bagus juga itu. Indika ada, masih panik mungkin bergerak. INKP ada ya. MNCN, Metsi ya, Metsi. MTMH panik. Oke, atau mungkin SCR Hope ya, mungkin dia sudah pindah ke Hope. BBCA di Hope, Bapak Ibu, LPPF, KBLI, dan RMKI. Oke, itu ada banyak screening. Kita juga lihat saham-saham ledakan volume ya, SCR Vibum.
Jadi kerjaannya setelah after market close biasanya ya screening aja. ESA, GJTL, NKP, PAM, TKM, TEMAS ya. Jadi ini mau bahas apa ya? Bahas apa? Alert pertama apa sih? Alert. Raja, MDKA, oke, Indika, INKP, oke, MDK. Oke, kita bahas berurut aja lah ya. Sekali ini MDKA lagi gitu ya. Kita bahas MDKA aja. Karena tadi banyak yang keluar alert jadi bingung gitu. Karena mereka ada yang juga bagus tapi tidak ada alert. Nah ini Bapak Ibu saya akan bahas MDKA, lalu AGI, INKP, Indikia, INDY, TKM, dan TINS. Tapi yang detail hanya MDKA saja, lalu saham-saham yang alert keluar berikutnya saya akan analisa singkat. Intinya Bapak Ibu bisa lihat step by step-nya, lalu lakukan cara yang sama di saham yang lain. Oke, yang kita lakukan pertama adalah cek alert. Saya belum punya MDKA, jadi lebih free ya membahasnya. Kalau bagus saya akan masuk gitu. Alert MDKA. Kita cek dulu kenapa kita perlu cek. Kita mau ngecek dia fresh atau tidak. Oke. Terakhir Bapak Ibu ada 11 tanggal 11 bulan tanggal 11 bulan 11 tanggal 28. Freshnya itu sebenarnya di sini karena ini tanggal 10 tanggal 9 bulan 10, 1 bulan setelahnya tanggal 9 bulan 11 tidak ada alert, baru alertnya tanggal 11 tanggal 24. Jadi boleh jadi dia di sini ada fresh ya Bapak Ibu 1 2 ini terjadi akumulasi, nanti kita lihat chartnya gitu. Tapi kalau dia misalnya gini nih 07 623, nah ini tidak fresh nih Bapak Ibu karena dalam 1 bulan dia sudah terjadi 3 kali alert ya. Oke, sekarang kita lihat. Oke, setelah itu kita akan lihat uh, Speedo ya. Setelah itu Bapak Ibu ketik. Kita tahu alertnya ini dia tidak masih fresh ya, belum sebulan dia sudah keluar. Kita cek MDKA. Kenapa saya pilih MDKA? Sebenarnya sama saja. Banyak ini alarm saham yang bagus karena marketnya juga lagi bagus. Karena saya bilang tadi asingnya masuk capital inflow akibat dari kalau baca analisis akibat dari dovish-nya The Fed Amerika, lalu emerging marketnya mengalir dana-dananya mengalir lagi ke emerging market. Untuk MDKA ya, MDKA ini kita lihat Bapak Ibu, dia berada di zona grid. Artinya kalau satu saham di speedometer berada di zona grid, artinya dia demand lebih besar daripada supply. Itu hukum Wyckoff pertama, maka kalau orang greed maka akan membeli. Tapi kalau extreme greed, nah itu bahaya, kita orang sudah tidak rasional. Oke, berikutnya kita akan lihat star komposit dulu ya harusnya ya. Maaf. Kita akan bahas komposit dulu ya. Kita akan bahas komposit dulu. Nanti kita bahas MDK. Saya lompat langsung. Makanya heran kok terlalu cepat. Oke, kita lihat Speedo Composite. Maaf ya Bapak Ibu. Jadi saya ralat lagi. Kita harus bahas dengan composite karena composite itu adalah acuan ya Bapak Ibu. Kalau kita beli reksadana, maka fund manager akan bilang, wah mereka punya reksadana bisa beat the market, bisa mengalahkan IHSG return-nya. Nah sekarang juga composite berada posisi grid, artinya demand lebih besar kepada supply, artinya inflow ya, capital inflow, orang pengen membeli, greed karena orang membeli, harga terus naik. Kalau udah extreme greed kita berhati-hati. Oke. Kita sekarang berikutnya akan lihat Star C0. Maaf ya Bapak Ibu ya, saya tadi pikir sudah bahas komposit. Nah, ini adalah rotasi bintang untuk saham-saham harian dengan pusat rotasi adalah komposit, tapi bintangnya adalah sektoral ya, bukan saham. Kalau kita lihat ini komposit kan naik tadi 0,44 kalau nggak salah. Karena dia naik, ini adalah pergerakan relatif ya, relatif. Karena kompositnya naik, ya saham yang lain mungkin relatif melemah gitu. Kita lihat ini Tekno dia juga terus jatuh, Trust juga terus jatuh. Jadi kita saham kalau ada saham yang outperform, artinya kompositnya naik, dia naik lebih tinggi, maka itu lebih bagus. Tapi kita lihat rata-rata semua secara sektoralnya mereka bergerak lemah. Oh, kesehatan. Kesehatan nih bergeraknya menguat, saat komposit menguat dia juga terus menguat. Industri hari ini dia ada pelemahan, dan cyclical yang lainnya belum ada. Mungkin cyclical ya, ini non cyclical, ini cyclical.
yang bisa diperhatikan sama kesehatan nih Bapak Ibu. Mungkin karena isu kasus COVID meningkat. Oke, kita sekarang lihat VPA Weekly Composite. Oke. Monthly dulu lah ya, karena ini mau akhir tahun, monthly. Supaya saya kasih tahu, kita melihat berapa sih dekat-dekat tertingginya. Ya, jadi perlu melihat monthly karena saya ingin melihat, memberitahu bahwa kita akan IHSG akan berhasil all time high jika dia berhasil jebol ini ya. Jadi kalau tidak terjadi bulan Desember, kita akan mungkin kalau masih ada January effect 3 bulan berturut-turut, maka kita akan all time high di bulan Januari. Tapi kalau Desember ini kan saya aja sudah liburan kemarinnya, nanti Natal liburan lagi, nanti dekat akhir tahun baru liburan lagi. Jadi dengan banyaknya liburan kita nggak tahu apakah bisa tercapai. Tapi volumenya sedikit lagi mungkin dia akan capai ya. Mungkin kita masih ada 7 hari lagi, berapa hari lagi trading, nggak tahu juga ya. Sekarang tanggal 20, besok tanggal 21, mudah-mudahan dia lebih tinggi. Dan ini berhasil break. Itu saja yang menjadi atensi Bapak Ibu, bukan warning. Baru kita turun ke weekly-nya. Oke. VPE Weekly Composite. Jadi ketik ya, VPE W itu weekly. Nah, sekarang kita lihat weekly-nya Bapak Ibu. Composite dalam berapa 1, 2, 3, 4, 5 minggu dia sudah bullish ya Bapak Ibu, luar biasa ini. Tetapi kita menunggu lagi untuk candle terakhir hari Jumat ini baru valid, nanti candle terakhir ini baru validnya hari Jumat. Sementara sinyalnya tidak ada, volumenya low. Karena apa low? Karena masih hari Rabu ya. Kita menunggu Kamis, Jumat masih ada 2 hari. Kalau dia naik tapi volumenya sangat rendah, ini bisa dipahami mungkin orang mulai berlibur. Atau kemarin terlalu tinggi naiknya 2 minggu yang lalu. Oke, apakah nanti ada aksi profit taking sebelum libur? Kita tidak tahu juga. Kita tunggu sajalah Bapak Ibu. Tapi kalau begini ini crawling ya. Kalau naik crawling ini ya, ini contohnya dia crawling nih Bapak Ibu, merapat di upper downchian, begitu ada candle merah itu biasanya jatuhnya dalam karena aksi profit taking. Kecuali dia membentuk all time high di monthly-nya dan volumenya besar juga. Itu beda lagi ya. Mungkin dia akan koreksi dulu untuk break all time high di weekly-nya, di monthly-nya. Oke ya. Jadi kalau naik terus tidak pernah turun, kita harusnya curiga, harusnya waspada ya, tiba-tiba aksi profit taking. VPA, VBP dulu ya. VBP. Kita selesaikan weekly dulu. Composite. Ya, nanti ini Bapak Ibu di sini orang yang dulu beli di sini, ya ini kan disebut candle merah ini disebut dengan mother. Mother itu ibu ya, mother sell candle. Nah ini yang harus dimatikan istilahnya ya. Jadi dia muncul ini kebetulan after 10, jadi dia muncul ini. Setelah dia muncul belum pernah dites. Nah ini harus dites, dia harus break. Kalau enggak dia akan membentuk top lagi sekali baru dia turun. Oke, jadi kita beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini, jual di sini, jual di sini. Nah, ini dekat-dekat dengan zona supply. Kita perlu waspada kalau dia naiknya hijau tapi volumenya kecil, lalu besoknya disusul dengan candle merah. Masih panjang sih, masih bisa lah kita. Tergantung hari Jumat nanti. Kalau data mingguannya. Kita lihat VPA daily-nya. Salah. VPA. Oke, daily. Nah, ini daily-nya agak nggak enak pagi ini. Tadi lihat kita ada opening gap up, ternyata benar. Ini ada gap up ya Bapak Ibu. Nah, jadi apapun yang kita akan saya bahas, prinsip yang saya gunakan adalah price, discount, everything ya. Nggak peduli ya, mau berita The Fed kek, mau berita COVID kek. Jadi price, discount, everything. Faktanya harga naik, tapi volume validate.
Kalau volumenya tidak valid, ya tidak jadi perhitungan kita membaca market. Nah, ini saya akan pakai Wyckoff structure dan ilmunya namanya bukan ilmunya ya. Saya menggunakan mazhab volume price analysis. Price discounting volume validate. Jadi yang kita lakukan adalah akan kita lihat price-nya dulu. Pertama kita lihat ya untuk daily sinyalnya tidak ada. Oke. Candle price-nya ditutup bullish. Oke, faktanya bullish dan sini ada gap. Gap ini jadi warning. Oke. Lalu kita lihat. Kemarin tuh sudah warning sebenarnya. Candle-nya besar, volumenya hilang. Lalu dia angkat ke atas, yang tadi di atas ini ada supply, akan kemakan, terlalu greedy. Volumenya juga hilang ya Bapak Ibu, kenaikan ini tidak disupport oleh uh, volume yang besar. Ini ciri-ciri apa? Ciri-ciri orang sudah berlibur. Jadi bisa naik, cuman volumenya ini nggak valid di saham-saham tertentu. Tapi beberapa saham tertentu mungkin valid ya. Makanya di composite kita ini adalah warning ya, hati-hati ketika price-nya kita anggap bullish tapi volumenya tidak support. Dari sini juga sebenarnya sudah terjadi sebelumnya. Oke. Jadi karena di atas ini adalah supply zone, kita perlu waspada lah kalau dia naik kencang tapi volumenya kembali lagi hilang. Atau kalau dia turun dengan volume yang valid tuh hati-hati. Jadi ini sudah ada indikasi Bapak Ibu karena di weekly-nya kita menunggu turun dalam untuk pattern begini ya, low, high. Ini yang kita turun nih, high low baru dia break all time high, higher high. Ditambah dengan daily ini kita spread-nya kecil ya. Kalau ini valid, spread kecil, volume kecil, tapi berarti bullish-nya tidak, candle bullish-nya tidak valid. Oke, kita lihat dengan VBP sekarang. Ya di sini nggak kelihatan ya ujung sebelah sana nggak kelihatan Bapak Ibu karena kita nggak bisa ngelihat sebelumnya di ujung sebelah sana supply atau tidak. Bisa lihatnya di weekly tadi ini. Di atas ini ada supply ya. Nah ini yang supply ini yang akan dimakan oleh dia. Oke. Berikutnya kita akan bahas baru sahamnya ya. Sekarang kita masuk sahamnya. Kita ada warning bahwa dia dekat-dekat supply weekly. Candle-nya sampai saat ini masih low, terutama di daily. Bullish, candle-nya candle bullish, tapi volumenya tidak disupport dengan volume besar. Jadi berhati-hati. Oke, berikutnya kita akan masuk dengan tadi MDKA ya. Tadi kita sudah bahas alertnya, kan kita lihat Speedo, sudah sekarang lihat Star, MDKA ya. Kita lihat rotasi bintang untuk MDKA, di mana pusat rotasinya adalah daily. Oke, ini adalah daily, time frame daily. Bapak Ibu bisa lihat ya di sini. Dia meliuk-liuk berputar-putar di zona grid. Sementara sektor basic sempat melemah lagi masuk ke fear relatif terhadap komposit. Kompositnya naik ya, positif 0,4 sekian. Nah, MDKA-nya Bapak Ibu, dia outperform, dia bergerak turun. Hari ini dia kembali menguat. Dia sempat melemah berapa hari lalu menguat. Sekarang dia berputar-putar di zona grid. Karena dia berputar-putar di situ, kita lihat weekly-nya. Acuannya jadi weekly. VPA, bukan. Weekly Star MDKA. Nah, kalau dari weekly-nya, dia berada di panic dan bergerak dari panic menuju hope. Ini istilahnya, mudah-mudahan nanti hari Jumat validnya dia tetap menguat ya. Ini istilahnya adalah habis panic, terbitlah hope. Ya, paniknya masih ada, habislah ya, habislah. Jadi mau habis paniknya, sekarang belum sampai hope, Bapak Ibu belum sampai hope, tapi hope-nya sudah terbit, jadi bergerak. Jadi kita mulai belinya itu saat dia berada di segitiga ini. Berarti dia mainnya di weekly, nanti kita lihat chart-nya ya. Entry-nya di daily, tapi strukturnya kita lihatnya di weekly. Karena weekly rotasi bintangnya bagus dibandingkan dengan daily-nya. Daily-nya juga bagus, berada di zona grid, tapi dia berputar-putar segitu menunggu weekly-nya bergerak. Sekarang kita akan lihat Star S sektor nomor 1. Nah, kita lihat sektor nomor 1 nih. Ada INKP juga nggak salah di situ. Oke, sektor nomor 1 TPIA bergerak, BRPT-nya melemah. SMGR nih mulai bergerak, Bapak Ibu. Inco, INKP-nya bergerak, SA-nya berbalik.
MDKA berbalik ya Bapak Ibu, masuk kembali ke zona grid kalau pusat rotasinya adalah RDX basic. Nah, sekarang kita akan lihat alert. Nah, ini saham-saham yang alert hari ini, kita melihat portfolio volatility dan korelasi mereka. Perintah adalah PVM, mulai dari MDKA, AGI, INKP, INDY, TKIM, TINS. Apa gunanya ini? Kita pengen lihat saham-saham ini bagaimana sih volatilitas mereka, daily return average mereka terhadap juga composite. Oke. Supaya apa? Portofolio kita seimbang ya, jangan semuanya volatil gitu. Oke. Ya, kalau lihat ini dibandingkan komposit mereka turun mungkin akan bottoming ya. Jadi ini adalah saham-saham yang sudah turun untuk data 12 bulan, daily average mereka di bawah komposit. Hanya TKIM yang positif, sisanya negatif ya untuk data 12 bulan. Mungkin ada yang sudah sebulan lalu sudah positif dibanding komposit. Oke, jadi begitu ya Bapak Ibu, kalau kita baca ini cara bacanya adalah secara kalau lihat benchmark-nya komposit semuanya di bawah. Nah, di sini yang paling volatil adalah MDKA, Indika. Nah, Indika ini dalam 12 bulan dia return-nya yang termasuk paling jelek dan volatilnya relatif volatil ya Bapak Ibu gitu. Jadi dalam portofolio Bapak Ibu jangan semua sahamnya volatil gitu. Kecuali memang style trading-nya adalah swing main cepat atau day trade bisa ya. Day trade. Tapi karena ini daily, dia mungkin swing-nya main swing itu bisa seminggu gitu atau bisa sebulan bisa jual gitu. Ada yang swing-nya kalau dia tidak tervolatil, swing-nya bisa 6 bulan atau sampai setahun baru dijual. Nah, sekarang kita lihat saham-saham yang alert hari ini, apakah dia berkoreksi tinggi atau tidak. Perintahnya adalah /PCM. Ya. Kita copy paste aja. Ya, ini mudah-mudahan tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, udah. Nah, kita lihat bagaimana sih korelasi mereka, misalnya MDK dengan yang lainnya. Oh, ada berapa orang yang korelasinya, berapa saham korelasinya tinggi ya Bapak Ibu, misalnya MDKA Bapak Ibu. Kalau sudah pegang MDKA, jangan beli AGI karena korelasinya tinggi, jangan juga beli Indika. Tapi masih boleh beli INKP, kenapa? Korelasinya di bawah 5. Nah, ini bahaya. Nanti kalau dia lagi naik memang naik semua. Tapi kalau kemarin dia turun, turun semua. AGI-nya turun, IND-nya turun. Jadi portofolionya berdarah-darah. Nah, INKP aman nih Bapak Ibu ya, INKP kecuali dengan TKIM, mereka korelasinya tinggi. Biasanya kalau TKIM alert, INKP alert. Nah, pilih aja salah satu yang mana mau dipegang, jangan pegang dua-duanya. Jadi di portofolionya ini bobotnya bisa risk portofolionya lebih risk exposure-nya lebih terkontrol atau lebih kecil. Oke, sekarang kita bahas VPA weekly MDKA. Perlu monthly-nya nggak ya? Oke lah monthly lah ya. VPA monthly MDK. Chart monthly hanya ada di chart VPA ya. Oke, jadi strukturnya seperti ini. Apakah sudah mengalami satu struktur? Ya mungkin belum. Jadi dia mungkin stepping out ya. Stepping stone. Ya, ini saya sudah mengajarkan tuh. Jadi ini adalah the best time for buying, dia naik terus ya. Terus dia koreksi. Nah, di sini mungkin kita harus mencari di manakah zona demand-nya. Dia mungkin akan naik lagi ke atas. Kalau dia ke atas kan low, high, low, higher, high. Jadi siklusnya. Kecuali dia nanti tidak berhasil, close di atas, turun lagi ke bawah, berarti sudah selesai memang ya. Apakah ini selesai? Ya, belum. Terima kasih close. Kalau ini turun ke bawah masih bisa. Ya, kalau dia selesai ke bawah, ya udah berarti yang nyangkutnya banyak. Jadi kalau dia turun lagi ke bawah, kembali ke demand zone, maka inisiatif dari strong hand sudah tidak ada. Oke, itu ya. Nah, itu sudah saya ajarkan di dalam workshop volume price analysis. Jangan sampai lupa. Kau yang belum sempat ikut workshop volume VPA bisa ikut nanti. Atau nonton tutorialnya sudah ada. Oke, kita lihat sekarang VPA weekly MDKA. Oke, nah kalau lihat sekilas memang dia sudah membentuk satu struktur ya. Tapi kalau lihat monthly-nya memang bisa ini. Maka Bapak Ibu lihatlah time frame yang besar. Oke, sekarang kita lihat ini. Ini disebut dengan marking up. Ini disebut dengan distribusi. Ini mungkin the best time for buying, second chance to sell. Ini redistribusi. Ya, turun. Atau kalau struktur besarnya, sini adalah distribusi semua.
Ya, ini dia the best time for selling. Ini ada gap, gapnya ditutup. Ya udah, ini adalah marking down, fase marking down. Nah, yang belum, setelah belum mungkin selling climax, authorization, secondary test. Kalau dia tidak close di bawah 2105, maksudnya dia close dengan volume yang besar, maka kemungkinan ini adalah fase akumulasi lagi, baru marking up lagi. Jadi kita perlu membaca struktur tersebut. Cuman ini belum valid karena masih hari Rabu, masih ada hari Kamis, Jumat ya. Oke, gitu. Sekarang volumenya sendiri untuk sampai hari Jumat dia katakan climax fall up, berarti demand-nya cukup lumayan besar. Ya. Oke, begitu weekly-nya kita akan lihat daily-nya, VPA Composite. Nah, setelah lihat daily-nya, bagaimana weekly-nya kita lihat, salah lagi. Kita bahas MDKA, VPA MDKA. Oke. Nah, strukturnya mungkin bisa baca di daily. Ini kalau kita baca struktur Bapak Ibu karena sudah terjadi gampang saya bacanya. Ini adalah redistribusi karena kita tahu tadi ada distribusi, ini adalah redistribusi di daily, redistribution. Dia turun, oke, dia break, sell mother candle-nya mungkin ini ya Bapak Ibu atau ini. Oke, sinyalnya adalah day move indicate strength. Jadi sinyalnya hari ini cukup menguat, volumenya besar, spreadnya wide, close-nya di atas, aman ya. Trennya juga mid trend dan immediate-nya sudah up. Oke, ini mungkin selling climax ya, authorization secondary test, lalu dites ke bawah as always, ini adalah down trust. Apakah ini spring? Mirip-mirip spring, tetapi apa? Tetapi ketika dia tekan ke bawah, volumenya besar, dia naik ini kurang besar. Masuk lagi ke dalam doncian ini, dia kurang besar. Itu saja. Oke. Ini mungkin the best time for buying, ini adalah second chance to buy. Oke. Jadi dia turun ke bawah, ini tidak boleh lebih rendah dari 2060. Oke, dan kalau dia turun lagi ke bawah, ya ini indikasi awal berbahaya. Karena dia kalau ke bawah, maka bentuk ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high. Ini kalau dia close di bawah, maka dia akan membentuk lower low. Pattern kalau terjadi bentuk ini, kita tinggalkan MDK, batal. Maka dia mungkin main di struktur besar, mau mencari yang di bawah. Sekarang kalau dia ini adalah low, ini adalah high. Oke, kita bersihkan dulu. Kita bikin lagi. Nah, kalau ternyata skenario-nya adalah karena ini down trust bar, ini adalah low, ini adalah high. Ini adalah high terhadap low, baru dia membentuk satu candle lagi besar di sini, higher high. Maka valid ya Bapak Ibu, kita bisa ikutin bahwa dia mungkin sudah memang the best time for buying. Nah, jadi besok apa yang dilakukan? Untuk yang agresif, stop loss-nya tentu di bawah ini. Oke. Oke, jadi besok mungkin kalau dia turun-turun ke sini kita buy. Ini banyak yang di bawah ini banyak nih karena demand. Nah, ini exit, nanti buyback-nya di bawah di 2060 kalau kena exit keluar buyback di sini. Oke, itu skenario-nya. Lalu kita cek dengan evol MDKA. Oke. Lumayan lah MDKA Bapak Ibu, boleh dikatakan dia menjadi power box. Dia break ini ya, break ini. Tapi dia belum break atas. Ini dia tutup. Gap-nya hilang ya. Gap-nya nutup. Tidak ada gap lagi. Mudah-mudahan aman. Karena gampang sekali melihat gap itu pakai chart ini. Oke, jadi stop loss itu yang jelas di sini berarti. Kita cari ini lalu kita cari swing low-nya. Kalau nggak di sini ya di sini. Pilih 2 tick di bawahnya. Oke. Jadi besok kalau dia di sini turun ini kita buy Bapak Ibu sampai kena stop loss. Ini untuk weekly. 206 kosong itu 2 tick di bawahnya adalah untuk weekly. Untuk yang konservatif. Oke, berikutnya kita lihat VBP weekly. Oke. Ini main weekly ya, Bapak Ibu. Kalau main weekly kita lihat di sini adalah supply. Ini ada supply sedikit, maka dia naik tidak berhasil jebol, maka harus di break dulu. Ini supply. Demand-nya ya weekly dari sini ke bawah. Ya, ini demand. Jadi kalau dia masuk ke sini ini kita beli banyak. Target jual ini dulu. Jadi kalau kita cari sell mother candle yang mana? Target jual adalah ini Bapak Ibu. 5 ribuan.
Tapi di sini mulai cicil jual nih. Boleh kalau mau sell on strength boleh di sini ya, karena ini adalah supply. Oke. Kemungkinan kalau target lebih tinggi ya ini ya ini. Ini ada sell mother candle. Artinya dia merah, dites sekali lagi setelah itu belum ada yang tes. Tapi ini kan ini adalah untuk mengetes ini. Dia turun, dia naik untuk ngetes, setelahnya supply banyak dia turun. Nah, ini kan dia candle merah. Setelah dia candle merah, tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Nah, ini bisa jadi target. Tapi kita warning, di sini ada supply. Artinya kalaupun dia naik, ini akan tertahan. Artinya begitu dekat dengan zona supply ini, stop loss-nya rapatin. Takutnya dia balik lagi ke bawah. Oke, begitu. Cari target itu kita cari namanya sell mother candle ini ya. Yang setelah dia muncul merah, belum ada yang ngetes. Kalau ini kan muncul merah ada di tes gitu loh. Oke, sekarang kita lihat VBP MDKA. Demand-nya mudah-mudahan ada ya di bawah. Oke, ini demand-nya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita mau pasang target demand itu ini. Jadi besok kalau dia turun, nah di sini mulai dalam ini rapat nih dan tebal, di sini stop loss. Jadi kalau dia turun ke bawah, kita bisa dapat harga murah ya, di sini beli, beli, beli. Nah di dalam inilah kita bikin seperti piramida. Jadi banyak nih ya. Oke, itu dia. Besok kita beli di mana kita tahu. Sekarang kita lihat dengan wave MDKA. Wave-nya merahnya sudah valid ya Bapak Ibu karena sudah ganti wave. Jadi wave ini low-nya sudah terbentuk ya Bapak Ibu, low, dan ini dia merahnya tidak lebih tinggi. Jadi gitu cara bacanya. Jangan baca yang terakhir ini ya, baca yang sudah valid di belakangnya kita bandingkan. Kalau ini masih bisa berubah, kayak gitu ya cara bacanya. Jadi ada yang kemarin, Pak ini kok berubah? Ya berubah lah, wave-nya belum valid. Ini yang valid nih sudah, karena wave-nya sudah terbentuk baru. Artinya low-nya sudah terbentuk. Oke, dia valid, belum valid uptrend ya, tapi downtrendnya sudah bottoming ya. Ini dengan adanya turun ini tidak lebih rendah dari ini aman, maka stop lossnya bisa di bawah ini. Wave ini sudah bentuk wave baru ya, bottomingnya di sini. Oke, berikutnya kita pakai dominance ratio, chart dominance ratio. Perintah adalah DOM MDKA. DOM ini untuk melihat rasio asing versus lokal. Kita lihat hari ini ya, hari satu hari ya, lokal hari ini one day, asingnya hanya 12%, lokalnya 88%, dan 5 hari asingnya kecil 46%, lokalnya sisanya, asing dalam 20 hari juga cuma 66%, sampai dalam 200 itu kecil ya, cuma 200% saja. Oke, mungkin dia memang yang dominan adalah lokal. Maka kita cek dengan PIF ya. Ini PIF adalah foreign flow. Bapak Ibu yang suka main asing lagi masuk, ceknya pakai chart PIF. PIF MDKA. Ya, di Stockbit juga ada, sama saja. Oke. Kita lihat ini ya Bapak Ibu. Ada korelasi antara asing dengan pergerakan saham. Lihat ya, asingnya keluar, sahamnya turun. Asingnya zigzag, sahamnya sideways. Begitu asingnya jualan besar, sahamnya turun. Nah, asingnya mulai masuk-masuk, sahamnya tertahan juga. Ya, di sini asingnya net buy hari ini 42 miliar, sahamnya naik gitu ya. Jadi ya ini gapnya sudah tutup. Jadi besok kalaupun ada kesempatan turun ke sini, ke sini, ke sini, ini banyak nih ya. Bentuk piramida, kita mulai beli lah, bottomingnya sudah kelihatan. Oke, itu asing hari ini dominan di MDK. Sekarang kita akan lihat dengan foreign flow map sektor nomor 1, data 5 hari. Ini melihat ya saham-saham di sektor basic ini bagaimana. TPA, MDKA, ternyata MDKA dalam 5 hari dia distribusi. Oke, tapi sahamnya naik. Benar nggak ya? Dalam 5 hari 58 miliar distribusi, benar ya. Sekarang kita lihat netnya. Net map sektor nomor 1, data 5 hari. Oh, dalam 5 hari asing lokal juga digabung dengan asing, mereka distribusi. Artinya baru hari ini asingnya netnya masuk mungkin ya. Kalau dibanding dengan 5 hari ya dia distribusi masih. Sahamnya naik, markup ya, sahamnya naik tapi ternyata orang masih distribusi. Oke.
Selanjutnya Bapak Ibu bisa ketik perintah trend MDKA, Q3 modify-nya overvalue ya Bapak Ibu. Ini nggak tahu nih kenapa nih data dari sana begitu. Oke, kalau untuk daily kita punya support biasanya akan menjadi resisten. Di sini ada support biasanya akan menjadi resisten. Jadi dua ini berat ya Bapak Ibu. Oke, dia mungkin besok akan turun, tertahan di sini, mulai kita beli nih 2460, 2430, di sini kita beli ya, kalau dia turun ke bawah kita beli, stop loss-nya tentu di bawah ini. Nah, nanti mudah-mudahan dia mantul, kita dapat harga murah ya gitu. Kalau mau jaga atas ya jaga satu tick di atas ini mungkin 1 lot, 2 lot untuk jaga supaya enggak FOMO nanti kalau dia naik. Oke, kalau dibalik ya ini adalah taruhlah ini kalau di time frame lebih kecil ini adalah head, ini adalah shoulder, ini adalah shoulder ya, head and shoulder terbalik inverse. Oke. Dia golden cross untuk MDKA. Sekarang kita lihat slash PWS MDKA. Saya belum baca berita ya, apapun sentimennya kita price discount everything lah. Netral buy untuk ini buy ya. Trennya masih down Bapak Ibu, tren dominannya buy-nya ada 3, volumenya sangat besar, tapi dia belum masih flat. Kenapa? Baru hari ini mungkin mulai akumulasinya. Mungkin fresh dia. Ya gitu, mungkin tadi kalau bilang Pak ini fresh atau tidak fresh, mungkin dia masih fresh. Ini dia masih flat. Mudah-mudahan berikutnya ada ini naik ya. Kalau kita lihat dari strukturnya, dia adalah second chance to buy. Jadi jangan ketinggalan Bapak Ibu untuk buy. Ini sudah second chance to buy. Oke, itu begitu dengan analisa saham MDKA, kita lihat saham yang lainnya. Nah, ini kita akan analisa singkat cepat karena waktunya terbatas. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan analisa sendiri lebih detail. Kita lihat sekarang alertnya adalah Agi. Agi ini fresh atau tidak. Jadi mungkin ada 4 atau 5 chart kita untuk analisa singkat. 18 ya dengan 5 berarti Agi ini tidak fresh. Freshnya adalah tanggal 5 Desember. Kita mulai dengan Speedo pakai slash Speedo Agi. Jadi dia tidak fresh Bapak Ibu, sudah masuk demand-nya ini. Ya, dia grid artinya demand lebih besar pada supply. Lalu kita lihat dengan Star Agi. Ini saya kasih chatnya adalah daily. Bapak Ibu lakukan weekly ya. Nah, cek weekly-nya. Dia menguat sekarang di zona grid relatif terhadap komposit, padahal kompositnya menguat ya. Jadi memang luar biasa Agi ini. Dia bergerak menguat, hampir sejajar lagi momentum maksimum. Jadi dia sudah menguat, turun, menguat. Kalau begini juga dia zigzag begini, Bapak Ibu cek chat rotasi bintang weekly-nya. VPA weekly Agi. Nah. Oh, dia turun Bapak Ibu. Jadi bottoming sejak ada stopping volume, ini chartnya Bapak Ibu bisa lihat ada bulatan. Jadi ini ada selling climax, itu ada sinyal up, naik ke atas masih authorization secondary mungkin masih fase awal. Volumenya nggak suka ini ya. Volumenya nggak suka Bapak Ibu untuk weekly-nya, coba kita lihat daily. Hilang volumenya relatif VPA karena time frame weekly ya, VPA Agi. Karena Agi ini sempat naik tinggi terus dan volumenya besar. Oke, lebih enak lihat weekly-nya, daily-nya setelah volume weekly-nya tidak kelihatan. Ini adalah redistribusi atau distribusi, kita nggak tahu. Ini adalah break, ini adalah sell mother candle, dia tekan, atau ini dia tekan, nah sejak itu tidak pernah naik lagi. Selling climax authorization secondary test, ini ada sinyal 2, berarti Bapak Ibu ini mungkin adalah fase A. The best time for buying, second chance to buy. Jadi kalau ada kesempatan masih turun-turun, kita masih bisa beli lah ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini adalah fase akumulasi atau second chance to buy. Kalau kita ketinggalan ya nggak dapat. Ini biasanya disebut dengan the best time for buying. Masalahnya cuman kalau di daily ini kurang panjang akumulasinya. Mungkin naiknya nggak bisa tinggi. Kalau Bapak Ibu target jual di 119.600 sampai di sini juga cukup lah. Ini zona sell ya. Oke. Silakan lanjutkan chart lainnya. Saya takutnya kelamaan ini, udah 44 menit. Dengan INKP, alert INKP. Biasanya alert INKP dengan TKM barengan. Ini 11, tanggal 13, 12, artinya lebih dari 1 bulan baru dia muncul lagi INKP. Kita lihat dengan Speedo INKP. Dia grid ya, saya menjaga, kenapa saya cek, takutnya dia extreme grid. Grid
demand-nya masih bisa naik, demand lebih besar pada supply. Kita lihat dengan star INKP. Oh, malah masuk ke fear. Ini di bawah ini ya. INKP menguat tapi melawan arah ya. Dia sempat momentum lalu hari ini menguat. Ya nggak apa-apa. Bapak Ibu cek weekly-nya aja karena dia melingkar-melingkar begini banyaknya. Kita lihat VPA weekly-nya. Bapak Ibu lakukan sendiri ya, chart weekly-nya. Lihat strukturnya kayak weekly. Saya daily aja karena waktunya nih. Oh, dia harus lihat weekly Bapak Ibu. Ini dia marking di sini adalah marking up, ini adalah distribusi, the best time for buying, the best time for selling di sini, lalu dia turun. Ini bisa jadi marking down. Harus lihat sebelah sini ada demand zone nggak? Demand zone harus lihat monthly-nya ini malah, weekly-nya ya. Lihat weekly-nya dulu Bapak Ibu ya untuk mengetahui ada nggak strukturnya itu. Kita lihat apa lagi? Mohon maaf ya Bapak Ibu lakukan sendiri. Indika, ini bagus juga mungkin ya. Alert IND. Kalau dia fresh ini mungkin bagus. Oh, fresh ya. 9 tanggal 19 bulan 9 baru sekarang berapa bulan kemudiannya alertnya baru ini fresh nih Bapak Ibu. Kita lihat dengan Speedo IND ya. Apakah dia langsung demand-nya besar atau langsung besar demand-nya masuk ke grid. Demand lebih besar pada supply di sini kita lihat dengan star INDY. Salah. Star INDY. Iya, dia sudah bergerak sejajar dengan diagonal. Silakan cek weekly-nya Bapak Ibu. Mudah-mudahan weekly-nya juga bergerak dari panik menuju hope atau bisa langsung ke grid. Kita lihat VPA. Jadi pengen weekly-nya nih. VPA weekly. Oh, ini demand zone. Jadi dia strukturnya terbentuk baru. Jadi ini mungkin marking up, ini distribusi marking down. Nah, dia akan masuk zona demand ya di sini. Ya, dia akan masuk demand, mudah-mudahan dia balik. Masalahnya volume weekly-nya saja belum. Kalau untuk bentuk seperti ini kita harus validasi seperti tadi pakai VBP. VBP weekly IND ya. Jadi nanti Bapak Ibu untuk saham lainnya lakukan seperti ini. Ya, ini dia. Jadi waktunya nih ya. Ini ada zona demand. Dia naik ke atas, melesat, dia coba tes, dia naik lagi. Berarti demand zone-nya ada di sini. Ini sekarang dia lagi ngetes nih, demand zone. Kalau ngetes jadi orang yang beli di sini mungkin buyback lagi. Dia kalau ini panjang akumulasi masa bisa naik lagi ya. Jadi dia mengetes demand zone-nya. Sekarang kita lihat VPA IND. Belinya pakai chart daily. Ya, lihat strukturnya pakai chart. Oke. Panic selling auto reaction. Nah, ini nggak tahu secondary, mungkin dia akan turun untuk secondary test ya. Ini ada taruhlah selling climax ya, di sini ada gap. Jadi gap-gap ini ditandai oleh kita nih. Oke, dia selling climax auto reaction mungkin secondary test. Jadi dia mungkin masih main-main di sini. Ini asal stop loss kita selalu dipasang di 1, 3, 4, 5. Wajib pasang stop loss ya. Jadi pengalaman saya itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak pasang stop loss 90% kita punya kemungkinan nyangkut ya gitu. Itu saja lah. Menarik ini ya Bapak Ibu lihat. Ini turun, ini naik. Relatif naik ya Bapak Ibu. Jadi terjadi akumulasi sebenarnya. Oke, setelah Indika kita lihat apa lagi? TKIM. Alert TKIM dia biasanya bersamaan dengan INKP. TKIM tidak fresh, kita lihat dengan Speedo TKIM. Grid demand lebih besar pada supply, kita lihat star TKIM. Jadi kalau punya INKP jangan beli TKIM, kalau punya TKIM jangan beli INKP. Karena dia star TKIM, nggak ada ya? Nggak ada ini. W star TKIM, weekly-nya ada nggak? Nggak ada juga ya Bapak Ibu. Ini internetnya masalah atau apa nih? Oke, kita lihat VPA TKIM. Nanti saya cek ya, kenapa TKIM tidak ada 100. Oh, ini internet nih.
Oh, ada nggak? Ya, internetnya lama nih. Oh, ada ya, Bapak Ibu. Oh, baru muncul. Lagi rame atau internetnya masalah lagi rame kayaknya. Ya, TKIM bergerak weekly-nya ke zona Fear ya. Masih kita nunggu hari Jumat, mudah-mudahan dia berbelok. Untuk chart VPA daily, ya dia sempat naik, dia turun lagi. Ini ada demand mungkin sebelah sini. Volumenya bagus. Di sini pattern juga Bapak Ibu. Stop loss ada 6, 4, berapa? 45 ya? 6450. 2 tick di bawah ini lah pokoknya. Nah, ini sudah benar ya Bapak Ibu. Kalau ini ada spring, ini adalah low, ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini adalah nanti kalau dia bentuk ke atas air high. Yang penting dia tidak lebih rendah dari ini. Karena patternnya saat dia terjadi sideways, pattern ini yang kita cari. Kita lihat ya. Setelah itu tin ya, terakhir. Udah 50 menit nih. Bahaya. Tins ya, pastikan dulu. TKIM habis itu tin kita lihat. Oh, dia tidak fresh ya, tanggal 9 sudah ada belum 1 bulan. Oke, nggak apa-apa. Cukup lama juga tapi. Kita lihat dengan Speedo Tins. Netral ya Bapak Ibu. Mungkin kemarin dia panik jatuh ke dalam nih, tin baru mau masuk netral, mungkin sudah bottoming. Kita lihat dengan Star Tins. Kenapa ada banyak ya yang di analisa chartnya? Karena memang cari duit itu susah. Kita harus lihat pakai chart ini, dari sudut pandang ini. Karena setiap chart itu punya kelebihan dan banyak kekurangannya. Jadi mereka saling melengkapi. Yang penting prinsipnya sama. Kalau saya prinsipnya adalah volume price analysis ya. Ini tin Bapak Ibu dia bergerak menguat. Nah, ini masuk lagi ke dalam grid. Lalu kita lihat dengan Star sudah VPA deh. Weekly dulu. Terakhir ya Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak lebih dari. Oh udah, weekly-nya bottoming terus di bawah seret. Sekarang kita lihat low-nya ada di 605. Volumenya tidak oke ya, belum ada kelihatan signifikan. Kita lihat dari daily VPA, tins. Jadi saya sarankan Bapak Ibu selalu lihat struktur weekly-nya. Oh, kalau di daily-nya baru kelihatan, kita baru bisa ketemu bahwa memang ada bottoming. Ya ini adalah selling climax ya. Taruh di sini lah, ini selling climax. Ini ya, satu. Selling climax itu ciri-cirinya begini. Turun merah-merah, lalu dia jebol. Mungkin auto reaction, ya. Mungkin ini auto reaction, ini adalah secondary test. Mungkin ini change of character sudah terjadi. Di sini sudah terjadi, lalu sekarang dia mau bergerak, ada alert lagi. Nah, ini mungkin kalau masih panjang, yang penting 605 tidak jebol dan tidak close di bawahnya. Oke, itu dia Bapak Ibu analisa untuk aftermarket close hari ini. Ada banyak tadi saham-saham yang juga bagus Bapak Ibu seperti SMDR bisa dianalisa, yang lain-lainnya bisa analisa. Caranya seperti tadi menganalisa saham MDKA. Lakukan sendiri, practice make perfect Bapak Ibu. Ingatlah, uang Bapak Ibu sendiri, jadi Bapak Ibu trading dan percayalah dengan analisa sendiri. Jangan pernah percaya analisa orang, Bapak Ibu lakukan analisa sendiri. Gunakan tool yang ada, belajari, practice make perfect. Nanti Bapak Ibu bisa membaca market. Kalau nggak paham, ya silahkan tanya dan silahkan konsultasi. Asal jangan saham nyangkut ya konsultasinya, jadi gitu. Atau request, tolong analisa saham ini tidak boleh. Kalau Bapak Ibu ada punya analisa, silahkan lakukan, bisa ditanyakan. Ini udah benar belum cara analisanya. Gitu. Oke, itu Bapak Ibu. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya, yang lainnya. Mohon maaf jika ada salah ucap. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.